nama terus anata ini segala fenomena sabi dalam segala fenomena itu anata tidak ada inti yang kekal, nggak ada namanya misalnya roh terus ya nggak ada sabi dama anata gitu ya segala sesuatu ini termasuk sampai ke di mana nirwana orang sudah mencapai nirwana anata. Nah tapi kalau anicca dan dukkha ini nggak ada di nirwana itu orang sudah kondisi kondisi nirwana itu tidak ada anicca, tidak ada dukkha, anicca dan dukkha suka. Tapi anatta semua dari semua hal timbal ada. Ya, itu penjelasannya gitu aja. Itu ada yang kurang. Oh iya, jadi anatta itu tanpa diri gitu ya. Iya, tanpa diri dari yang tadi. Terjemahnya agak susah sih ya. Kalau kita terjemah jadi susah gitu ya, nggak ada roh kekal segala macam gitu ya. Sehari-hari inilah ya harapan dia. Kalau misalnya kita bilang kita percaya namanya anatta, nggak ada. Tadi cuma bayangkan apa indera pikiran gitu kan, terbentuk dari berbagai unsur. Nah lalu, nah misalnya sehari-hari kita dimarahin orang gitu ya. Orang tuh marah ke kita. Sebenarnya dia marah ke siapa sih gitu? Gitu loh. Kalau kita betul ngomong anatta, dia kan marah ke unsur api, angin dan lain-lain di badan kita. Nggak ada aku gitu loh di situ. Jadi ngapain saya harus marah gitu loh? Gitu loh. Eh, Kalau kita sehari-hari gitu ya. Kalau konsep itu kan betul-betul ngejelimet gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpegang ada aku gitu, ada ego. Intinya itu ego. Jangan percaya sama ego. Ego tuh nggak ada. Ego tuh kita buat-buat sendiri gitu. Jadi kalau ada orang marah, ngamuk kita ya udah itu kan urusannya dia gitu loh. Oh, dia marah ya dia lagi berlatih marah gitu loh. Tadi saya baru baru apa nonton YouTube gitu ya. Jadi kalau ada orang ngamuk ya dia ngamuk sama angin di dalam tubuh kita, sama api dalam tubuh kita. Nggak ada akunya itu sebenarnya nggak perlu kita ada-adakan. Pada dasarnya nggak ada gitu. Nah, bisa anak ya sampai nggak dari suami istri kalau menikah, ini menarik nih kalau ngomong suami istri. Saya baru baru tadi nonton YouTube-nya ya. Ini orang Bali nih spiritualis. Dia bilang gini, tapi ada benernya juga ya secara Buddhis. Kalau orang sudah jadi suami istri, itu pasti banyak utang karma berdua itu. Dan utang karma kalau kita sudah jadi satu keluarga, itu utang karma antar kita tuh berat pasti katanya. Pasti berat, ya. Coba deh gampangnya gitu ya. Lebih sering kita berantem sama suami, istri, anak, papa, mama, atau lebih sering kita berantem sama orang lain gitu. Coba pikir. Ah, anjing, kalau ada cerita nih anjing jalan di hutan ya. Pernah saya cerita nggak? Ada seekor anjing jalan di hutan. Jalannya, hutannya damai ya, dia disapa sama monyet, sama sama burung segala macam gitu ya. Sampai di rumah ditanya sama mamanya, nak tadi kamu jalan di hutan gimana ya? Oh enak mah, cuacanya bagus ya. Teman-teman saya si monyet, si sapi, si kerbau, si burung, selalu semua si cacing semuanya nyapa saya. Cuman satu mah, saya dikejar-kejar, digigit-gigit sama sesama anjing kita. Sama-sama anjing yang gigit dia. Yang lain enggak gitu. Nah, sama dengan kita ya. Yang cakar kita, yang ngocehin ke kita, yang ribut ke kita ya. Itu pasti enggak papa, enggak mama, enggak anak, enggak suami, enggak istri itulah ya. Utang karma kita tuh berat. Jadi kalau kita jadi suami istri terutama ya, itu salah satu yang paling berat. Nah, bagi yang punya suami atau punya istri, coba noleh ke kiri atau kanannya ya. Itu adalah debt collector kita itu. Itu debt collector. Penagih karma ya. Saya punya slide-nya kebetulan saya siapin tadi pagi, takutnya nggak ada topik. Nah, dua-dua saling tagih. Ya, gini ya. Ini menarik nih. Makanya jadi kita kita kalau lahir sebagai papa atau mama orang lain ya. Jadi maksudnya kalau kita punya anak ya, kita kita sebagai papa atau sebagai mama atau sebagai anak orang lain gitu ya. Nah, biasanya tuh karena begini nih. Ini bahasa Mandarin ya. Tao cai, wan cai,
pau yen, 4 cuman. Nggak nagih utang, utang karma ya, atau bayar utang, atau balas budi, atau balas dendam. Cuman 4 itu gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau kita ada suami, ada istri, nah salah satu dari 4 ini yang mana itu? Itu aja. Apakah nagih utang, atau bayar utang, atau apa gitu. Banyak sih ceritanya ya. Nah, saya satu cerita tentang ini ya. Jadi gini ceritanya. Nah, ini saya nggak tahu ini fiksi atau beneran. Jadi ceritanya gini. Di suatu tempat itu ada seorang tukang kayu ya. Tukang kayu ini rajin meditasi ceritanya. Nah, karena dia rajin meditasi, dia lama-lama jadi indranya jadi peka, bisa dengar suara halus gitu. Maksudnya suara makhluk-makhluk halus yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi suatu hari waktu dia di hutan lagi nebang kayu atau apa gitu ya, dia kedengeran ada suara 2 anak kecil, tapi nggak kelihatan orangnya. Ya makhluk halus lah ya. Jadi suara anak kecil tuh bilang begini, kamu mau kemana? Kamu mau kemana gitu ya, anak kecil ya. Yang satu bilang, oh saya mau ke rumah itu katanya. Oh sama, saya juga mau ke sana katanya. Loh, kamu mau ngapain ke sana? Oh saya mau bayar utang, utang karma katanya. Oh kalau kamu, oh saya mau nagih utang katanya, utang karma. Oke. Nah, si petani ini kan, si tukang kayu ini ya dia kalau bisa ngeliat kan jangan diliatin gitu ya. Nanti diikutin. Jadi dia pura-pura nggak tahu, tapi oh bener ya, udah. Kayaknya rumah saya ada katanya ya. Udah, dia pulang ke rumah setelah nebang-nebang kayu tuh. Nah, sampai di rumah, istrinya lagi ini manggil tabib, periksa dia muntah-muntah gitu, mual-mual. Rupanya hamil gitu loh. Dan hamilnya kembar. Nah, dia mikir, oh ini pasti 2 yang tadi itu kali. Pasti 2 itu. Oke, singkat kata, 9 bulan lahirlah anak tuh, 2 ya. Nah, terus 2 tuh dididik, dibesarin. Yang sulung ini bandel banget. Males sekolah, bandel, suka suka apa ngelawan gitu ya. Bangun tidur siang-siang gitu ya, kerjanya main kelereng, main layangan gitu ya. Pokoknya nggak pernah mau belajar, nggak mau sekolah gitu ya. Nggak pernah mau bantu di ladang atau apa, nggak mau. Yang kecil, yang nomor 2 ini, itu rajin banget gitu. Pokoknya anak teladan lah ya. Nah, papanya kan apa kesel dong. Satu rajin, satu males. Yang bandel tuh tambah hari tambah bandel. Akhirnya satu hari papanya tuh kesel gitu kan. Diusir dia waktu dia sudah remaja gitu. Usir, kamu keluar dari sini. Ya, kamu bukan anakku lagi katanya. Jadi si tua ini yang sulung ini pergi dia ya dari rumah. Nah, tinggal si anak kecil nih yang bungsu. Nah, karena bungsu nih rajin disayang gitu ya. Disayang, sayang, sayang. Terus memang dia berbakti sekali. Eh, waktu dia agak remaja, suatu ketika dia jatuh sakit yang kecil ini, si bungsu ini. Nah, sakitnya tuh sakit apa ya? Kayak penyakit yang langka yang nggak pernah orang dengar gitu, jarang gitu ya. Nah, papanya karena sayang kan diobatin dong, ya, diobatin, keluar duit segala macam. Tapi nggak sembuh-sembuh. Dibawa ke kota nggak sembuh juga segala macamnya. Akhirnya terpaksa jual jual rumah, jual ladang, jual sawah sampai dia bangkrut habis gitu untuk ngobatin si anak kesayangannya ini yang berbakti tadi. Tapi apa daya, walaupun duit sudah habis, segala macam upaya, anaknya mati, meninggal. Nah, satu sadarlah si tukang kayu. Oh, dia ini yang lagi nagih karma gitu loh. Jadi kalau dia nagih karma, yang bayar karma, nah yang bayar utang si itu kan, oh, sedih banget dia, salah dia, gitu loh. Ya. Nah, rupanya si sulung ini kan waktu dia diusir, dia ke kota. Dia ke kota. Nah, sampai di kota dia kerja, berubah tiba-tiba jadi anak rajin. Kerjanya rajin, ya disayang bos, sampai akhirnya dia punya duit yang cukup banyak ya. Nah, suatu ketika dia sudah cukup kaya, dia berhenti, dia pulang ke kampung, dia cari papanya, orang tuanya. Papanya dalam keadaan miskin gitu ya, tidur di jalanan, diambil. Nah, karena dia sadar sadar atau di bawah sadar dia tahu bahwa dia lagi mau bayar karma gitu ya, tentang karma. Ya, dibawa, dia nggak dendam sama papanya karena dia tahu memang dia lagi mau bayar karma. Orang-orang bayar karma gitu ya, dia nggak dendam. Diambil papanya, kemudian dibeliin rumah segala macam, akhirnya hidup dengan baik. Nah, ini orang yang lagi bayar tentang karma gitu. Jadi jangan sampai
Kalau orang bandel-bandel punya anak bandel, ini pasti lagi nagih karma. Belum tentu. Siapa tahu dia yang lagi. Jadi punya anak bandel, Anda harus berbahagia. Punya anak yang rajin, Anda juga harus berbahagia. Jadi punya anak ya berbahagia aja. Mau bandel, oke, mau bayar karma, utang karma, sudahlah bohong lah ya. Memang hidup kita begitu. Kita harus bayar karma. Ada yang nagih utang, ada yang bayar utang. Ya gitu-gitu. Ya gitu ya, sekilas tentang karma gitu. Jadi inilah. Tadi saya ngelantur, pertanyaannya apa ya tadi? Tentang keluarga ya. Nah, keluarga suami istri, suami sama istri itu berat loh tentang karmanya gitu loh. Kalau di kelas pranikah saya sering kasih contoh. Saya nggak tahu saya pernah kasih nggak di sini contohnya. Yang tentang bos jongos pernah? Pernah? Pernah ya? Oh, ada yang pernah, ada yang lupa. Saya ulang dikit ya, sekian ya. Jadi misalkan gini, ini saya selalu bilang ini contoh buat-buatan saya aja ya. Contoh contoh karang-karangan saya bukan contoh asli gitu ya. Tapi ya mungkin begini salah satu. Jadi misalnya gini, Anda ini suami istri ini kebetulan nih, Cin, suami istri. Nah, sekarang kan posisinya peran kita dalam hidup sekarang ini kan suami dan istri ini. Peran hidup lalu sebagai apa? Belum tentu suami istri. Bisa jadi sebagai adik kakak, sebagai kakek nenek, sebagai kakek dan cucu, bisa juga sebagai musuh, gitu loh. Ya, nah saya sering kasih contoh gini, misal ini suami istri. Katakan misalnya di hidup lalu dia yang suami yang sekarang jadi suami dulu sebagai bos, yang sekarang istri dulu sebagai katakan babu atau jongos gitu ya, sorry ya. Nah, katakan misalnya bosnya jahat nih, tiap hari nyiksa terus ya, sehari 3 kali dikasih Indomie aja, setengah bungkus lagi teman. Ya, bangunnya subuh, tidurnya subuh juga. Ya, bangunnya jam 4 pagi, tidur jam 2 subuh gitu. Jadi ketemu bulan, lihat bulan lagi gitu. Jadi terus si bosnya jahat nih kan, kan ceritanya bosnya jahat. Nah kira-kira si bos itu melakukan karma apa? Karma itu artinya perbuatan ya. Bos melakukan perbuatan apa ke si jongos atau membantu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Buruk dong ya, jelas ya. Nah si jongos melakukan perbuatan apa? Ada nggak perbuatan si jongos terhadap si bosnya? Kalau ada perbuatan apa? Baik atau buruk atau netral? Iya, maksudnya dia kan melakukan perbuatan nih. Ada nggak dia melakukan perbuatan baik atau buruk ke bosnya? Iya, dia nurut. Tapi saat dia nerima itu, dia ada berbuat. Ingat ya, perbuatan itu bisa dari perbuatan fisik, bisa dari perkataan, bisa dari pikiran dan perasaan ya. Ah, kan bos, saya mau maki balik gimana gitu kan? Salah-salah kena gampar gitu kan? Tapi di sini ngoceh-ngoceh kan? Kan? Coba pernah kena marah orang nggak? Saya sih pernah kena marah. Saya sering kena marah. Anak buah saya sering marah saya malah. Serius. Jadi bos gimana sih? Begitu, begini aja nggak bisa. Oh siap. Yang penting kerjamu selesai yang penting. Kenapa? Bukan nggak ada aku. Percuma aja saya ribut ngapain? Yang penting kerjanya selesai. Udah saya masa bodoh. Ngapain saya ngeladenin dia gitu kan? Pernah kena marah orang. Rasanya gimana? Umumnya mangkel kan, kesel kan, ngoceh kan, ya kan? Nah, sekarang gini, banyak banyak kalau kita bisa timbang ya, kayak timbangan, banyak kan si bos yang berbuat buruk atau si jongos berbuat buruk. Habis jadi jongosnya kan, kenapa? Diomelin 5 menit, ngocehnya sepanjang hari, salah-salah diingat-ingat seumur hidup gitu kan sampai tua. Ngoceh bos saya tuh begini begini, ini gitu kan kira-kira kan. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa orang yang ditindas dan dijajah itu orang tak berdosa, tak bersalah, yang bakal masuk surga, Anda tanda tanya dong gitu loh. Iya kan? Siapa tahu yang dijajah tuh malah berbuat buruk. Betul dia lagi terima akibat karma buruk dia yang lampau mungkin ya. Tapi dia di saat yang sama juga sedang melakukan karma buruk yang mungkin jauh lebih banyak lagi daripada si bosnya. Setuju nggak? Jadi ceritanya dua-dua lagi utang karma, betul nggak? Berbuat karma buruk orang tuh artinya utang, ya. Saya dan gini ya,
utang karma itu atau piutang karma itu kayak kayak buku akuntansi. Ada yang ada akuntansi nggak sih? Ah, ya ada debit, ada kredit gitu ya. Saya dengan setiap makhluk punya debit kredit sendiri, ada buku-buku sini. Jadi kalau ada makhluk sejumlah 1 triliun makhluk ya, saya punya 1 triliun catatan di sini, 1 triliun buku. Masing-masing mencatat apa utang piutang saya. Jadi antara dua makhluk selalu. Ya, jadi antara misalnya Cein sama suaminya nih, ya. Ini pasti ada catatan utang karmanya, utang piutangnya. Nah, dua orang tuh lagi saling utang karma kan? Lahirlah mereka disusun sama alam semesta diatur sehingga jadi suami istri. Ngapain jadi suami istri? Kalau tadi kamu saling benci, toh, coba dong di hidup ini bisa nggak kamu selesaikan utang karmamu dan belajar untuk saling menyayangi gitu loh, ya kan? Makanya kalau orang nikah kan pasti, oh ini aiwo gitu kan, nggak ada dulu saya benci kamu, yuk kita kawin kita selesaiin ya, nggak ada kan cerita gitu kan? Ya pasti itu disuruh saling menyayangi gitu. Nah lalu menikahlah dua orang ini. Kadang-kadang hidup lampau tuh bisa bocor secara bawah sadar ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah ketemu orang yang nggak pernah ketemu, baru sekali ini ketemu, tapi kok cocok ngomong sama dia enak gitu. Ada kira-kira gitu? Atau ketemu orang yang ih jijai gitu atau apa gitu, nggak enak rasanya ya, ada ya? Nah, mungkin ada utang piutang karma yang dulu yang nggak bagus atau yang bagus gitu ya. Dan mungkin begitu. Nah, balik lagi suami istri, dia lahir jadi suami istri saling menyayangi. Ada yang bocor di bawah sadar istrinya. Setelah nikah, nggak tahu kenapa istrinya tuh kok rasanya kesel banget lihat si suami gitu ya. Ilfil gitu ya. Telat dikit pulang dari kantor, dari toko, ngoceh gitu ya. Nggak tahu kenapa senengnya ngocehin gitu ya. Lama-lama istrinya jadi bawel itu. Tukang, tukang merepet gitu. Ini contoh ya misal ya. Tukang merepet. Suka apa nyakitin suaminya. Nah istrinya lagi ngapain nih kalau lihat di sini? Balas dendam istrinya. Dia kebales. Ya kan? Nah lalu si suami itu kan diperepetin nih. Gimana si suami ini? Kalau orang-orang kebanyakan gitu ya. Diperepetin sama istrinya. Seneng hati nggak suaminya? Nggak. Rasanya gimana? Iya, maunya kan gitu kan. Tapi kita ngomong cerita secara umum nih, secara umum di dunia nyata secara umum ya. Kalau diprepetin sama istri, oh, kan kesel kan, ya kan? Kesel salah-salah juga nanti keluar piring terbang, sapu terbang segala macam gitu kan, KDRT. Iya kan kira-kira gitu kan. Nah, apa yang dilakukan si suami ini? Karma, karma buruk, ya, utang lagi. Suami istri utang karma, si suami juga utang karma. Nah, pertanyaannya, kalau di hidup lalu saling kasbon, hidup ini kasbon lagi, itu kapan selesainya itu kasbon? Nah, ngatasi supaya jangan kasbon. Ya, teori ya. Ya ini juga jawabnya teori lagi gitu ya. Teori lagi nih ini. Jadi eh, kalau kata Buddha sih sadari ya kan kalau karma ini kan sebenarnya itu dapatnya itu dari kehidupan lampau nih ceritanya yang lampau. Sekarang kita dapat eh, utang apa mesti bayar utangnya sekarang. Ya kan? Jadi apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, kita rasa, kita lihat segala apapun yang pasangan kita lakukan ini soal pasangan ataupun teman lah ya. Itu tuh udah karma kita sebenarnya. Jadi istilah di sini yang ada di sini nih. Terus kemudian biasanya kan kita bereaksi kembali. Nah, reaksinya itu yang seperti tadi dibilang, marah, kesel, merepet, pokoknya segala macam. Nah, ini kan kita bikin karma baru nih. Hmm. Nah, jadi kalau sekarang kita bereaksi itu kita bikin karma baru. Biar karma itu tidak tambah lagi, sadari. Jangan bereaksi negatif. Ini ya reaksi ini, ada slide-nya nih. Ada juga slide-nya ya. Jadi jangan bereaksi negatif. Jadi kalau yang udah ngerti karma langsung jawab, ya itu sudah karmaku. Biasanya lebih ikhlas. Ya kan?
Jadi kalau udah ikhlas, nggak membuat yang baru. Nah, setelah itu, ya itu nggak gampang kan? Kalau udah biasa kita aksi dan reaksi. Setelah ada dapat ini, kita bereaksi. Kita nggak, kecepatan reaksi kita lebih cepat daripada kesadaran kita. Jadi kita sebenarnya harus pause dulu. Pause, melihat, mendengar, oh ini karmaku, aku telah berbuat sesuatu kepada dia, ini karmaku, atau gimana, terus kita sadar, terus kita tidak bereaksi, tarik nafas mungkin, sadari apa yang harus saya lakukan sekarang. Apa didiamkan, atau memberi pengertian, atau apapun itu. Nah, bagaimana cara bisa pause, bisa sadar? Yaitu, nggak ada lain, meditasi. Latihan untuk sadar, berada di saat ini. Ya kan ada orang yang ngomong, kita dikatain anjing sekali sama orang, ini ya, Ajan Bram yang ngomong ya, kita ngatain kita anjing 100 kali. Artinya, orang bilang, anjing lu. Wah, marah dia. Anjing. Dia bilang, gua anjing. Kenapa dia bilang gua anjing? Emangnya gua kenapa gua disebut anjing? Itu anjing, anjing, anjing. Mungkin 100 kali kita ngulang ngatain kita anjing. Nah, itu karena kita reaksinya itu. Jadi yang membuat bagaimana cara apa teknik yang terampil ya dia dalam agama Buddha, meditasi fungsinya melatih pikiran kita untuk lebih sadar, untuk lebih nggak reaktif, dan bikin kita lebih, istilahnya bukan slow down lah ya, maksudnya lebih bisa lihat, lebih sadar dan bisa melihat apa adanya. Itu teorinya. Orang melatih meditasi mah sampai Buddha juga masih terakhir masih meditasi terus ya. Jadi kita nggak mudah, kita sekolah aja berapa puluh tahun ya, dari TK sampai S1, S2, S3, juga S3 belum menguasai segalanya. Dan ya kita harus terus, kayak kita sapu sapu juga gitu kan, tiap hari sapu juga ada kotornya kan, datang terus. Ya itu jawaban saya. Makasih C. Jadi sekali lagi ya, ini teori ya. Di prakteknya biasanya nggak segampang itu. Susah banget. Ya, begitu turun dikatain orang kita langsung marah biasanya. Itu satu, terus kedua orang yang latih meditasi itu jarang lah gitu ya. Itu jarang gitu. Kalau dia meditasi pun nggak dalam, nggak lama, nggak kontinu segala macam. Jadi di sehari-hari, jadi gini ya, itu formulasi atau apa namanya itu resep yang standar ya. Nah, tetapi resep standarnya tidak selalu bisa bekerja. Gitu loh. Jadi misal gini, kalau kamu punya masalah, kalau agama lain doa sama Tuhan semua beres apa ya? Kalau kamu punya, ini adik saya contoh nih, punya sakit, gampang tapeco 1000 kali pasti sembuh katanya. Apa iya? Kamu tapeco nggak? Nggak. Kenapa? Nggak ada punya waktu. Pernah tapeco nggak ada? Pernah sembuh nggak? Nggak katanya. Belum tentu gitu loh. Banyak kondisi, banyak hal yang menyebabkan kalau kamu TPC 1000 kali sembuh apa enggak tuh banyak banyak hal yang mempengaruhi gitu loh ya. Nah secara sehari-hari kalau gitu sudah meditasi segala macam masih nggak tahan diprepetin kan lama, kan kata orang kan kita belum suci nih, kesabaran kan punya batasnya ya, punya tapal batas di utara, di selatan, kiri, timur, barat punya batasnya gitu loh ya. Nah ya udah pakai, harus dibantu dengan sehari-hari ya, misalkan kalau mau Anda bisa ke psikolog ya, bisa ke konselor gitu ya, konselor pernikahan, coba usahakan eh, untuk menjadi lebih baik ya. Kalau masih nggak bisa ya udah pisah aja dulu sementara gitu ya, karena kalau pisah sementara mungkin lebih lebih adem, bisa lebih introspeksi dan seterusnya ya. Tapi kalau secara pernikahan kalau sudah segala macam terus masih susah, nah, ada opsi terakhir ya mungkin bisa gitu loh, bisa bisa selamanya gitu, daripada terus-terusan membuat karma buruk, utang terus ngapain gitu loh ya. Itu bukan perceraian dalam agama Buddha itu bukan sesuatu yang diharamkan, karena itu pernikahan dalam agama Buddha itu adalah urusan duniawi, tapi itu adalah jalan yang terakhir banget kalau sudah
nggak punya jalan lagi itu terpaksa banget gitu. Usahakan diselamatin gitu. Karena Anda mau nggak mau masih punya utang karma. Nggak selesai hidup ini, hidup depan harus nyambung lagi gitu loh. Tapi bisa nggak? Maksudnya gini, kan kita melihat banyak kayak KDRT gitu ya. Hmm, Kan kalau diterusin juga bodoh istilahnya. Tapi tuh. kalau kita keluar dari pernikahan itu utangnya belum lunas. Tuh. Berarti tidak biarin aja dipukul gitu. Bukan, bukan. Jangan kita 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 dipukul terus masa kita ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan gitu kan? Kalau saya sih nggak setuju gitu ya. Itu kan nyuruh orang lain berbuat buruk kan? Ya udah stop aja dulu. Kan boleh kan utang tuh saya pause dulu ya. Saya tambah tempo gitu ya. Nanti kapan-kapan saya lunasin kalau saya punya duit sudah cukup sabar gitu kan boleh dong. Daripada dicoba-coba terus tapi nggak sanggup gitu loh. Kalau menurut Tapi saya sih begitu. tapi artinya maksudnya kita pause kita keluar pun kita harus melatih diri ya untuk Betul, tetap. cari duit, istilah cari tabungan untuk bayar utang lagi gitu ya. Artinya tetap kita harus memupuk parami kita. Parami itu artinya kebijak apa? Kesempurnaan diri. Tetap kita melatih supaya menjadi orang yang lebih baik lah ya. Nah, Kalau istilah air kan sekarang gini kalau utang ini ada seperti kayak garam ya. Kita punya garam. tuh, Caranya ya biar dia nggak kurang asin ya kita tambahin airnya. ada. Jadi kita ngomong tentang ini sebuah suta ya. Jadi ini suta ini mungkin jarang dirujuk tapi sering disebut gitu ya. Contoh-contohnya sering dipakai. Jadi ada sebuah suta bagian dari kitab Tipitaka yang namanya Lona Kapala Suta ya. Nah, suta ini bilang begini bunyinya ya. Mana bunyinya nih? Nah, bunyinya gini. Nah, ini penting suta ini ya karena kadang-kadang gini kita gini ya. Misalkan gini, terutama agama lain mungkin ya. Sering dikatakan pernah dengar nggak bahasa Inggris an eye for an eye, ya, a tooth for a tooth gitu ya. Kalau saya utang utang mata ke orang, pernah lukain mata orang, suatu hari mata saya akan dilukain orang gitu loh. Satu lawan satu. Pernah dengar gitu? Kalau saya nipu orang 10 juta hari ini, suatu hari nanti kelak, saya akan ditipu orang juga dengan jumlah yang sama 10 juta. Iya kan? Eye for an eye. Konsepnya kan begitu. Nah, pertanyaannya, karma itu bekerja begitu nggak? Nggak. Hah? Ya, enggak. Ya, gini kata Buddha, kalau orang melakukan karma lalu mengalami akibatnya persis seperti itu, maka nggak ada yang namanya cerita hidup suci, nirvana itu lupain aja semuanya. Nggak bakal ada. Katanya begitu. Jadi konsep an eye for an eye itu nggak secara hukum karma ya, yang kita ketahui dari Sutta, itu nggak begitu. Gitu. Bukan begitu. Tapi kalau misalnya kita bilang bahwa kalau saya melakukan sesuatu, maka saya akan mengalami sesuatu akibat yang seharusnya, yang sesuai ya dengan kondisi saat itu, maka nah itu baru bisa eh, ada hidup suci, ada nirwana ya, kesucian dan sebagainya. Kenapa? Tanyanya, kenapa begitu ya? Pertanyaannya gini, kenapa Buddha ngomong ya, kalau persis begitu an eye for an eye itu nggak bakal ada hidup suci, nggak ada bakal nirwana. Alasannya ada 4 ya. Saya mikir-mikir mau nulis, cari ChatGPT aja biar cepat. Bener masuk akal, udah saya masukin. Nah ini pakai AI tapi maksudnya biar cepat ya karena tadi jam 7.30 pagi jam 9 udah mau ke sini udah telepon-telepon ngerjain gitu biar cepat gitu ya. Jadi satu ya karena karma itu bukan sistem kaku 1 banding 1 1 lawan 1 an eye for an eye itu bukan begitu ya. Kenapa? Karena kalau begitu itu namanya deterministik atau fatalistik gitu. Kita nggak bakal bisa mengubah diri kita. Apa yang kita lakukan itulah nasib kita sekarang udah titik selesai. Jadi hidup kita sudah diplot ya nggak bisa lagi kita mengintervensi karma lampau dan seterusnya ya. Nah, ini namanya pandangan deterministik ya. Tidak ada jalan menuju pembebasan, tidak ada ruang untuk latihan tuh nggak ada gunanya semua. Meditasi itu sudah lupain aja ya. Karena hidup kita sudah ditentuin oleh semua karma lampau kita udah titik. Ngapain lagi kamu meditasi juga hasilnya juga gitu. Tetap akan terima karma lampau. Ya kan? Nggak bisa dicegah, nggak bisa diubah gitu ya. Nah, ini alasan kedua tuh karena air sama garam tadi ya. Yang Cein tadi bilang. Di dalam sutanya yang ngomong gitu ya. Jadi kalau misalnya gelas nih kayak badan dan batin ya, hidup kita sekarang. Lalu
karma baik itu air, karma buruk itu garam. Nah, tergantung banyak garamnya atau banyak airnya gitu loh. Kalau kalau airnya lebih banyak daripada garam, maka sesuatu perbuatan buruk yang sama mungkin nggak akan terlalu asin daripada kalau perbuatan baiknya dikit, kira-kira gitu. Ya, ini dibilang itu. Karena kondisi saat ini mempengaruhi cara karma masa lalu berbuah juga. Nggak semuanya masa lalu, ya. Semuanya ditentukan karma, tetapi karma kan ada karma lampau, ada karma saat ini juga gitu. Dan jangan lupa, bukan cuma karma, ada hukum lain juga gitu loh. Ya, saya kasih contoh begini kalau di kelas pranikah kemarin. Misal gini, ini ada cerita saya sudah siapin ya kalau nggak ada pertanyaannya. Nama orang ini adalah eh, Gosaka. Gosaka ini orang di zaman Buddha nih. Gosaka ini, jadi ceritanya singkat, panjang ya, menarik, tapi saya singkat aja. Dia waktu kecil, eh, jadi suatu hari di kerajaan, di sebuah kerajaan ya di zaman India dulu. Jadi ada tiba-tiba suatu malam bintang tuh punya posisi yang aneh gitu ya. Nah, si bendahara bendahara kerajaan nanya sama Pramal, Pramal apa artinya itu? Aneh bener gitu bintang begitu ya, berjejer gitu ya. Oh, hari ini telah lahir seorang bayi yang bakal jadi bendahara. Oh, berarti menggantikan aku ya katanya. Betul katanya. Ya. Lalu, oke, kalau gitu cepat pulang ke rumah. Lihat istriku sudah melahirkan belum? Karena istrinya lagi mau 9 bulan gitu ya. Begitu pulang, istrinya belum melahirkan. Berarti ini anak lain nih. Ya, suruh cari itu anaknya. Cari. Ketemu ya. Rupanya anak itu dilahirkan oleh mamanya, ditinggal di kotak sampah, di tong di apa tempat sampah gitu. Karena ada karma buruk lampau ya. Bawa balik, Dara tuh ngomong, ini anak saya nih ya. Kalau anak saya ini lahir perempuan, saya akan kawinkan dia dengan dia. Dia jadi bendahara, oke? Tapi kalau anak saya ini laki-laki, katanya ya, maka dia akan kubunuh katanya. Supaya yang jadi bendahara anakku gitu, ya. Nah, singkat kata intinya si bendahara tuh mau mencelakai ini anak. Ini anak pernah dibuang di tepi jurang sama pembantunya, pembantu si bendahara ini. Karena karma baiknya kuat gitu ya. Dia tersangkut lewat jurang, tapi ada pohon pohon bambu ketangkep di situ, nggak mati gitu loh, ya. Nah, pertanyaannya, jadi intinya nih karma ya, kerja karma tuh nggak bekerja sendirian, dia bekerja dengan hukum-hukum lain juga, kayak hukum gravitasi gitu ya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita di sini ada yang merasa karma kelampau gitu, yang bagus ya, besar. Berani nggak coba-coba lompat dari lantai 2 sini? Dengan harapan selamat? Belum tentu ya, rata-rata nggak berani. Tetapi kalaupun Anda bukan melemparkan diri, Anda dilempar orang gitu ya, didorong. Lalu pertanyaannya, Anda hidup apa cilaka gitu ya? Nah, tergantung kuatan mana pengaruhnya. Kuatan gravitasi yang bekerja atau kuatan karma baik Anda gitu loh. Kalau karma baik Anda lebih kuat, Anda bisa selamat dari gravitasi itu. Mungkin kesangkut kayak si Gosaka tadi ya. Tapi kalau Gosaka tuh nggak punya karma baik, dia pasti jatuh mati gitu loh. Jadi bukan cuma karma ya, karma pun bukan cuma karma lampau, ada karma hidup ini juga gitu. Jadi jangan cuma semuanya karma, 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 pasti karma hidup lalu pasti karma. Jadi kambing hitam gitu loh. Ya kita selalu cari cari kambing hitam kan tanpa mau mengubah diri gitu kan ya. Jadi kayak kayak garam, kita bisa mengubah karma saat ini ya. Kalau deterministik tadi ya nggak mungkin diubah. Nah lalu ketiga ya, karena namanya pembebasan kita artinya memotong siklus. Jadi kasar ngomong ya, ini simpulan saya sendiri ya. Kalau semua karma buruk lampau kita harus bayar, nggak keburu kita kejar. Kita harus potong ya, lewat jalur apa? Kalau di SIM sama PBB ya, pajak bumi bangunan, kita disuruh melakukan pemutihan secepatnya gitu loh. Ini diputihin, jangan lunas, cepat-cepat. Lunasin aja setahun ini, dianggap yang lain lunas semua atau nggak berlaku gitu. Nah gitu, baru bisa kita keluar gitu dari hidup ini, eh, mencapai kesucian. Ya, kan banyak cerita-cerita dalam kitab suci itu kan.
Orang yang mau meninggal terus mau dikejar karma buruknya, tiba-tiba dia suci terus mati gitu, tiba-tiba terus ya udah selesai, nggak terkejar lagi karma-karma lampau, utang-utang itu diputihkan semua pada saat dia suci gitu loh. Gitu ya. Em, jadi kalau kita deterministik itu, akhir duka nggak mungkin terjadi, nirwana itu nggak bakal ada ya. Nah, lalu karena latihan spiritual justru karena batin bisa diubah, maka kita melakukan latihan spiritual, mengubah batin dan seterusnya, melakukan perbuatan baik. Ya. Nah, contoh gimana karma baik bisa mengintervensi ya. Ini ada satu cerita lagi. Jadi di Perang Dunia Kedua kalau nggak salah, itu ada wartawan yang lagi ngeliput perang tuh, liput perang. Ya kan ada risiko dia kena tembak kan. Nah, suatu ketika dia lagi liput perang, ada pesawat lagi ngebom, lagi mau ngebom gitu ya, lagi mau ngebom, eh semua orang lari nih, semua orang lari. Tiba-tiba dia lihat depannya ada anak kecil jatuh gitu, mamanya entah kemana, dia nangis-nangis gitu, anak setahun 2 tahun gitu ya. Dia kesian, karena kesian walaupun nyawanya terancam ya dia berhenti sejenak, dia nunduk buat ngambil tuh anak tuh untuk dibawa lari. Nah, tepat pada saat dia nunduk, ada bazooka atau apa yang kepingan bom yang meluncur di atas kepala dia gitu. Nah, bayangkan kalau dia tidak melakukan perbuatan baik itu apa yang terjadi? Kepalanya pecah gitu loh. Dan dia selamat karena akibat ada karma baik yang hidup saat ini juga yang dilakukan. Nah, kebetulan berbuah saat itu juga itu. Gitu. Ya, jadi jangan an eye for an eye. Semua karma lampau nggak begitu gitu. Oke ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Pasangan suami istri maksudnya. Ya, Itu untuk membayar karma masa lalu. Ya, bisa. bisa. Andaikan tadi saya kan baru pergi dari Tabur Abu ya. Yang meninggal itu kan laki-laki nih, udah tua. Dia saya tanya belum kawin. Jadi gimana itu masalah karma dia? Apa dia memang nggak ada karma untuk membayar karma utang suami istri itu? Dia Karena sendirian sampai meninggal. nggak punya istri kan. Iya. Nah, Tapi kan gimana masalah karma? Apa dia memang tidak ada utang karma maksud saya? ada, C. Jadi gini, utang karma itu kan ini ya, yang tadi ya. Nah, lihat, kan bisa karena sebagai papa, mama, putra, putri, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak Oh, orang lain, enggak saat bisa jadi kakak atau ya keponakan ya. sebagai cucu dari seseorang lain. Iya, oh begitu. Kalau saya lahir sebagai cucu orang, saya punya anak, saya punya istri, itu pasti ada hubungan karma semua. Itu ya. Nggak harus dengan Enggak harus kita temu istri. suami istri, punya anak sendiri, enggak harus. Nggak Tetap harus. dia punya utang juga Saya punya sebenarnya. ponakan, Iya, itu pasti ada kaitan karma sedikit banyak. Saya punya pembantu, itu pasti ada kaitan karma sedikit banyak ke saya gitu loh. Nggak mungkin nggak. Saya pokoknya berdiri depan sini pasti ada hubungan karma dengan iya, ibu saya. itu benar. Gitu loh. Oh, Yang jadi dengar di masih sini tetap. mungkin terkantuk-kantuk gitu ya. Mungkin disuruh saya ngerasain, itu loh rasanya kenapa kalau kamu dulu suka ngantuk-ngantuk di depan gurumu gitu, mulai ngajar kamu ngantuk. Nah, sekarang dia saya Ada sendiri. balasannya ya. Begitu ya. Sedikit banyak ya, Romo. Ya, kira-kira Oh, begitu. begitu. Saya pikir kalau dia tidak ada utang karma, tidak punya suami, Dengan siapapun kita tidak punya istri, kayaknya kan. Kalau laki-laki itu ya, kalau menurut saya tadi ya, mudah nih mau cari istri, benar nggak? Kalau istri kan memang suka cewek tuh agak susah mencari suami yang baik, benar nggak? Yang cocok di dia. Kok dia suami laki-laki, maksudnya kok nggak bisa cari istri? Nah, gimana itu sampai tua dia meninggal sendiri, saya bilang. oh kenapa dia Tapi, menghadang gitu. iya, maksud saya begitu, benar nggak? Ya, nggak tahu C ya, karena yang tahu hukum karma persis gimana kerjanya itu cuma Buddha. Iya. Kita cuma nebak-nebak gitu loh, sesuai pengertian kita. Ya mungkin ada karma lampaunya yang mengharuskan dia jadi lajang atau gimana gitu kan. Iya. Bisa aja mungkin pasangan dia yang dia mau itu mungkin belum lahir atau lahir di alam lain atau belum. Ya bisa aja kan. Ada yang makanya menikahnya usianya waktu beda berapa Wah, puluh tahun karena mungkin pasangannya udah mampir dulu ke alam lain dulu baru lahir kemudian gitu. bisa jadi kan. Itu pernah akan datang lagi mungkin ya. Ya bisa aja. Mungkin kan seluruh kemungkinan tuh ada, kita kan nggak tahu deh. Kita bukan Buddha. Kita cuma bisa nebak-nebak aja. Oh iya, jadi kemarin itu saya pernah dengar juga ya ada tambahan mungkin satu yang masalah orang suka berjanji untuk saling menjadi suami istri di kehidupan yang akan datang. Oh ya, ya, ya. Nah, ini agak bahaya katanya itu. Karena ya itu, kalau memang janjinya seperti itu, kalau pasangannya terlahir di alam lain Iya, atau
Atau gini, lahir sama-sama laki-laki, Nah, iya. jadi gay. Lahir jadi, ya itu yang ada istrinya umur berapa puluh tahun, ininya suaminya masih muda. Ya mereka karena sudah janji mau jadi suami istri terus gitu ya, karena kemelekatan itu yang akhirnya agak berbahaya. Makanya pernah Brenda ya, pernah saya ketemu Brenda yang hipnoterapi juga ya, yang bilang bahaya ini, jangan kalian tuh mengucapkan, banyak nih yang bilang wah kita berjanji ya untuk terus menjadi suami istri. Tapi janjinya itu harus benar-benar tulus dan kuat ya. Nggak kalau sembarang janji itu nggak jadi biasanya. Nggak akan tetap ya. Nggak jadi. Jadi bercanda doang nggak apa-apa. Kalau bercanda-bercanda sih nggak apa-apa. Maksudnya janji betul-betul sampai dalam gitu ya. Dikomit sampai ke dalam. Ah, itu betul bisa kejadian Ini gitu. suami saya mau sama saya lagi, terakhir dia udah nggak mau lagi, dia bilang nggak mau janji. Apa lagi? Udah bosan gue ya. Cukup, cukup ini aja. Cukup. Aduh, kacau. Ini aja dia bilang, jadi kita nggak boleh terlalu melekat ya katanya. Maksudnya nggak boleh, jadi nggak usah sayang lagi ya, nanti terlalu melekat. Lakukanlah apa yang ada di saat ini gitu. Iya, iya. Iya, makasih, Ceh. Ya kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hukum karma itu jangan salah tafsir ya, bukan nggak sesimpel yang kita pikir Iya, gitu. cuman hanya salah satu hukum, Iya, karena ada hukum-hukum lain lagi Iya. yang bekerja. Ya intinya jangan menjadikan karma itu sebagai kambing kambing hitam gitu. Ya Iya. kambing hitam orang kan banyak. Kalau agama Buddha kan karma. Kalau agama lain Tuhan. Ya mereka itulah sering dikambing hitamkan gitu loh. Karma ini kan cuma bibit sebenarnya, perlu kondisi untuk berbuah. Ya, jadi ada orang yang akhirnya ini Buddhisnya agak-agak jadi parah gara-gara tahu karmanya tanggung-tanggung. Ya setengah-setengah. Jadi mereka tuh anggap ya udah nggak usah kerja kalau memang karmanya Kaya, ya sekaya. ya kaya gitu loh. Jangan gitu dong. Padahal pernah ada cerita ya, yang katanya sebenarnya dia punya potensi terlahir sebagai arahat. Bisa potensi ya, istilah bibit itu potensi. Jadi karma ini potensi. Jadi perlu kondisi. Jadi kalau kita nggak ada usaha juga nggak akan berbuah, termasuk baik atau buruk ya di sini ya. Jadi baik atau buruk. Jadi karena yang saya pernah baca, Buddha ngomong waktu itu, umpama ini dua orang yang punya potensinya bisa menjadi arahat, tapi mereka ini waktu dari kecil seneng-seneng, nggak berusaha. Terus udah dewasa mereka pesta-pesta, menghabiskan harta yang ditinggalkan. Terus sampai tua masih juga nggak melatih diri gitu loh. Jadi waktu Buddha ketemu katanya gini, sebenarnya kalau waktu dia masih dari muda itu dia sudah melatih diri atau apa, dia sih bisa mencapai sampai arahat. Tapi nggak dia lakukan. Sampai remaja mestinya kalau dia melakukan dia bisa turun lagi ya, mungkin anagami sebenarnya. Tapi karena mereka tidak lakukan, ini sakadagami, terus sortapana, itu pun kalaupun sampai benar-benar mereka nggak ini juga tidak tercapai gitu loh. Jadi ada yang punya potensi jadi arahat, tapi karena mereka sendiri tidak mengkondisikan, akhirnya itu hilang semua tingkatan itu. Iya, oke, iya betul. Makasih, Ceh. Silakan. Selamat siang semuanya. Ya, Selamat siang. siang Romo, izin bertanya. Ya, silakan. Ya Romo, katanya kan hukum karma nih, karma masa lampau, apa karma masa saat ini juga ikut mengikuti karma masa lampau. Kita kan ada karma masa lampau. Nah, perbuatan kita setiap harinya itu istilahnya juga disebut karma. Apakah mengikuti juga dengan masa lampau dan masa karma masa sekarang? Ikut mengikuti tidak? Iya, jadi apa yang kita lakukan tuh gini ya. Kalau di kepercayaan lain tuh ada namanya apa ya istilahnya akashic record, benar-benar kali ya. Jadi semua perbuatan kita kecatat di situ. Nah, kalau kita maksudnya itu catatan kita tuh ada di arus kesadaran kita. Semua yang pernah kita perbuat pasti kecatat di sana, ya. Semua yang kita pernah perbuat terhadap makhluk lain, yang tadi saya bilang buku akuntansi itu pasti ada. Nah, tinggal ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sangat kuat, ada yang sangat lemah dan seterusnya. Ada yang bisa cepat berbuah, ada yang lambat banget. Nah, itu lain-lain cerita gitu. Tapi pasti masuk semua gitu loh di arus kesadaran kita. Ya, yang Romo satu lagi. Terus ada yang bilang juga perbuatan kita sekarang itu
karma. Itu nyata, sekarang tuh tidak tunggu esok atau tahun depan. Bisa berlaku akibatnya dari perbuatan baik buruknya kita sekarang. Maksudnya ada karma yang kita berbuat langsung berbuat saat itu. Iya, berbuat saat ini. Nah, karma seperti itu sekali lagi kita nggak ngerti kapan berbuah seperti apa. Yang tahu kan hanya Buddha. Ya, ada disebut memang karma yang bisa instan gitu ya. Ada juga yang perlu hidup dalam hidup ini bakal berbuah, ada yang bakal berbuah di hidup lampau, hidup berikutnya gitu ya. Nah, apa mana karma seperti apa yang bakal instan tuh ya kita nggak tahu sih. Ya. Ya, Dua-duanya. termasuk karma dari hasil perbuatan kita setiap harinya itu Tapi baik kalau dan dari buruk. Pitaka tuh banyak cerita kayak gitu. Ada Ah, beberapa cerita kayak gitu yang berbuahnya instan gitu ya. Nah, saya kasih contoh satu. Ini tentang berbuat baik. Jadi di ini dari Dhammapada ya. Ini ceritanya menarik nih. Jadi di Dhammapada itu ada sebuah cerita tentang sepasang suami istri. Saya lupa namanya atau ayatnya berapa gitu ya. Nah, suami istri ini orang miskin, miskin banget. Mereka cuma punya celana masing-masing tapi baju cuma satu gantian. Jadi kalau istrinya yang mau keluar rumah, istrinya pakai baju. Suaminya di rumah nggak pakai baju. Kan nggak sopan dong kalau zamanin dia dulu. Apa sekarang juga nggak sopan kan kita telanjang dada gitu kan ya. Jadi kalau istrinya mau keluar, istrinya pakai baju, suami nggak pakai baju di rumah. Dan kebalikannya. Nah suatu hari, suatu malam si suami itu yang pengen keluar. Jadi suami yang pakai baju, istri di rumah nggak pakai baju ya. Nah dia keluar mana? Dia keluar menghadiri ceramah dari Buddha. Kan Buddha sering ceramah malam kan ya, jam 8, 9 gitu ya. Dia duduk di sana, duduk di belakang. Nah, dia nyimak gitu ya, si petani ini nyimak terus rupanya sangat menggugah ceramah itu. Dia sampai apa? Happy banget, terinspirasi banget gitu ya. Nah, waktu dia terinspirasi begitu, dia pengen ngasih persembahan pada Buddha gitu. Ya. Jadi dia sudah buka baju nih. Maksudnya bajunya mau dipersembahkan karena dia tidak punya duit, tidak punya apa-apa lagi kan. Cuman baju ini. Waktu dia mau buka gitu ya, dia kepikir. Nih hatinya bilang buka spontan, tapi pikirannya ngomong, bajumu kan cuma satu. Kalau kamu kasih istrimu gimana? Terus kamu besok-besok udah bisa keluar rumah lagi kan? Dia batal gitu. Begitu batal ya, dia ingat lagi cerita ceramah Buddha tadi. Wah, apa kebahagiaannya meluap-luap, pengen lagi buka gitu. Batal lagi gitu karena perang batinnya ya. Begitu terus sampai suatu hari, suatu ketika menjelang tengah malam kalau nggak salah, dia putusin, saya tetap buka gitu. Masa bodoh nggak punya baju. Dia persembahkan kepada Buddha ya, dia ke depan, dia sujud, terus dia teriak, "Ore, aku menang," katanya. Aku berhasil katanya. Berhasil, maksudnya berhasil mengalahkan egonya kan. Nah, teriakan dia kedengeran sama raja. Ada kalau nggak salah Raja Bimbisara juga duduk di situ di depan dia ya waktu di jalan belakang. Oh, udah berhasil. Siapa tuh berhasil? Raja bilangnya, berhasil apaan? Pengawal, kau tanya orang itu berhasil apanya gitu loh. Ya, terus pengawalnya pergi tanya balik ke raja. Raja kagum dengan cerita itu. Wah, ini hebat nih orangnya nggak punya baju, mau dipersembahkan pada Buddha, langsung dikasih hadiah apa ya saya lupa ya, kuda emas apa gitu ya, pokoknya berlimpah ruah lah sampai kain sampai pokoknya dia akhirnya punya kain yang mewah-mewah yang banyak dari raja karena nah itu instan, cek itu instan ya. Lalu apa komentar Buddha? Nah ini yang menariknya. Buddha ngomong gini belakangan sama raja, raja sama orang kayaknya semua orang. Seandainya waktu dia pertama kali pengen, karena Buddha tahu kan nih orang pengen kan, tapi kan Buddha bisa baca pikiran dan ngerti. Seandainya waktu pertama kali dia langsung ngasih, nggak pakai pikir-pikir lagi, dia punya yang bakal dapat pahala tuh jauh puluhan kali lebih banyak dari yang dia dapat sekarang ini gitu dia bilang. Nah gitu kata Buddha. Tapi karena dia ragu, gitu. Ya kurang itu. Makanya salah satu eh, tips dalam memberi, kalau pengen beri langsung kasih aja, nggak usah mikir-mikir gitu. Ya spontan dari hati ya. Ini otak kita nih kayak meditasi juga ya. Ini otak kan harus diparkir nih. Kalau otak nih mikir terus ya, ini meditasinya nggak coba lah gitu. Sama, prinsipnya begitu. Mau berbuat baik udah spontan ya, gitu. Jadi di bagian lain Buddha ngomong kalau orang tuh lambat berbuat baik itu dia biasanya cenderung lebih suka berbuat jahat gitu loh.
Nah, bagian lain gitu. Jadi kalau kita mau kasih hadiah langsung aja. Anda mau nanya langsung nanya. Ini Romo, tadi saya kepikir gini dari pertanyaannya tadi, kenapa sekarang rasa-rasanya saya juga berasa begitu ya. Jadi kok kayaknya makin tua, makin bisa melihat karma yang berbuah itu cepet banget ya. Atau karena umur kita udah banyak ya, jadi kita sempat melihat gitu ya. Jadi kita umpama usianya udah, bukan umpama sih, sekarang udah hampir 60 kan. Jadi kita waktu dulu lihat orang melakukan hal ini, nah sekarang kelihatan tuh akibat-akibatnya sekarang kelihatan gitu loh. Karena memang udah lama ya, jadi butuh waktu segitu lama. Tapi kita merasa ini, apa yang kita rasa, kita berasa, gila ya karma sekarang cepat sekali berbuah seperti yang diomongin. Ngelihat juga gitu ya, udah tua juga kan? Udah tua juga. Enggak, kalau saya merasa, ya ini pemikiran saya, kan untuk suatu karma berbuah, jadi itu bibit untuk berbuah, itu perlu kondisi. Jadi termasuk kilesa kita ya, jadi kekotoran batin kita. Mungkin nggak sekarang kilesa kita itu makin tebal di zaman-zaman sekarang ini gitu loh. Jadi kondisi-kondisi untuk karma buruk yang berbuah itu lebih cepat karena kilesanya juga lebih, kondisinya itu juga lebih kuat ya. Gimana pendapat Romo? Pertanyaan susah saya juga. Iya, intinya karma kita tuh kayak bibit. Suatu hari dia akan berbuah, entah baik atau buruk. Nah, tinggal tanahnya nih. Tanahnya subur apa enggak? Ya subur bagi yang buruk atau subur bagi yang baik itu kan beda gitu ya. Nah, semakin banyak yang suburnya, maka dia akan semakin cepat. Yang uh, buruknya sih sekarang ya banyak berbuahnya itu. Bisa jadi, C. Semakin buruk, berarti tanah subur untuk yang buruk itu semakin tebal gitu, semakin kuat gitu ya. Ya nggak ngerti juga ya. Kita bilang selama belakangan ini kan orang tambah tambah sadis, tambah jahat ya. Nah ini yang kemarin kita bilang ya, baru kejadian mungkin yang hot news ini ya. Iya, Kenapa ini bisa terjadi? Ini kebetulan terjadi kepada teman kita punya Koko ya. sudah Jadi tahu ya. jadi Pemuda Mendra punya Koko. Jadi Iya, kan ini menjadi pertanyaan kenapa kayak seperti itu. Tapi saya yakin nggak usah di ini kan juga udah pada tahu lah ya jawabannya kenapa itu terjadi. Ya kalau untuk orang lain kita tahu kenapa itu terjadi, tapi kalau untuk keluarga kita sendiri atau itu terjadi kepada kita, kita tidak bisa terima. iya, iya. Seperti kata Romo Darmen kemarin di grup ya, saya sharing dikit. Ya, kalau kita nasihatin orang tuh gampang, tapi kalau kita sendiri ngalami itu setengah mati katanya. Nggak gampang gitu loh. Karena bagaimanapun kita juga masih manusia yang belum suci gitu. Masih ada keterikatan. Kita bilang nggak terikat, ya masih ada keterikatan dan banyak gitu. Cuma kita mungkin nggak ngakuin gitu. Makanya kata orang kan talk is cheap, ngomong tuh gampang. Ya, ya apapun agama manapun pasti begitu juga nasihatin orang tuh gampang. Tapi kalau pas kita yang kena, ya, wah, Why me? Suami muas, saya, muasi gitu. suami saya selalu bilang why me? Saya jawab why not? Ya orang lain boleh kan kita, kenapa kita enggak gitu loh. Iya, kalau ketimpa kesusahan kita ngomong kenapa saya ya. Tapi kalau lagi dapat rezeki, lagi dapat lotre misalnya, ya, lagi apa togel itu menang gitu ya. Wah, kenapa saya yang menang itu nggak pernah nanya kan? Gitu loh, orang tuh gitu. Ada mungkin mungkin kemarin yang kepikir sama saya juga mungkin ini tips-tips yang buat teman-teman juga gitu ya. Jadi kenapa karma ini bisa berbuahnya tuh beruntun? Ya beruntunnya itu ya kebanyakan sih orang menyesali itu kalau buruk ya. Kalau yang beruntunnya yang bagus sih jarang jarang orang mempertanyakan. Tapi yang buruk, kenapa saya ini udah ketemu karma buruk. Terus udah itu kemudian habis itu saya nyungsep kalau jalan gitu ya nabrak. Terus kemudian habis itu saya kena marah. Terus saya kena ini kenapa beruntun gitu loh. Kalau kalau yang saya sendiri eh, pikir ya, mestinya mungkin itu juga ada hukumnya mestinya. Yaitu kita memberi kondisi terus untuk dia berbuah.
Contoh, sekarang kita kayak kena marah bos gitu umpama ya. Kan kita kesel nih. Udah kesel kan pikiran kita tuh nggak fokus. Kita fokusnya tuh dengan kebencian, kemarahan, sebel, kenapa saya. Jadi kita tuh konsentrasinya di situ. Ini kan juga kekotoran batin juga ya. Kondisi-kondisi itu yang membuat kalau ada bibit lain pasti berbuah gitu loh. Nah, terus kemudian kita jalan nih sambil marah, sambil ini logika yang kelihatan. Kita nggak ngelihat jalan, kesengkat, ya, kesengkat jatuh. Habis jatuh mungkin kalau suami istri katanya, kalau waktu pacaran kan, aduh, kenapa sayang sakit nggak sayang gitu. Kalau udah nyungsep kan biasa sama suami, mana mata lu kena marah lagi kan sama suami ya biasanya ya gitu ya. Kalau aja. Enggak sih suami saya nggak begitu. Suami di luar sana. Nah, habis itu mungkin kita karena kesel lagi dengan gila, sial amat gua udah kena ini jatuh ketimpa tangga istilahnya kan. Terus udah itu dengan pikiran yang fokusnya tuh cuman ke masalah negatif itu terus. Akhirnya kita melakukan segala sesuatu mungkin tidak konsen lagi, tidak sati lagi, tidak mindful lagi sehingga apapun yang kita lakukan itu akhirnya jadi nggak yang baik-baik gitu loh. Jadi ketemu orang bahas ini pas orang gimana terus marah lagi sama orang kan. Lu nggak tahu gue lagi gini. Udah marahin orang kemana-mana terus kena marah orang, dibenci orang itu udah beruntun semua kan. Ini contoh saya belum ketemu yang benar-benar maksudnya sialnya tuh berulang sampai kayak gitu. Terus mungkin istilahnya yang jaga toko karena dia marah, dia kesel, orang udah nggak mau belanja sama dia, kena komplain atau apa banyak hal salah barangnya jatuh karena dia pegang sesuatu barang berharga dia jatuh atau hilang karena ini beruntun terus. Nah, yang baik beruntun agak jarang. Karena sesuatu yang baik terjadi pun orang tidak melakukan karma baik lagi. Kalau dia melakukan terus itu juga akan menjadi beruntun sih ya. Jadi umpama dapat togel beruntun wah terus akhirnya dana itu dia danakan membantu ini mungkin orang berterima kasih terus seperti apa ya itu mungkin aja menjadi karma baik yang terus beruntun. Nah, tapi satu hal ya, saya pernah dengar ajaran lain ya, bukan Buddhis, tetapi saya pikir hal kayak gini sih sebenarnya menarik gitu ya, yang nggak salah juga menurut saya, bagus kalau kita jalani juga. Jadi dia bilang gini, kalau di dunia ini nggak pernah ada orang sakit, nggak ada orang sedih, nggak ada orang kemalangan segala macam, nggak ada orang bakal sembahyang, nggak bakal orang meditasi, nggak bakal orang ke wihara, semuanya pada happy semua, kayak di alam dewa. Mana ada cerita di sana orang meditasi, jarang gitu. Ya, justru hal-hal buruk ini ya yang menimpa kita itu adalah pengingat bagi kita untuk ayo dong, berarti mungkin kamu kurang berbuat baik segala macam gitu. Jadi jadikan ini sebagai pengingat gitu loh. Jadi bersyukur juga kan? Iya, ya jadi ya. Terus yang kedua, ini ajaran lain juga bahwa hidup kita di dunia ini kan kita kan memainkan peran nih sebagai laki-laki, sebagai perempuan, sebagai guru, sebagai siswa, sebagai anak dan seterusnya. Nah, saat kita melakonin hidup ini kan sebenarnya kita sedang menuntaskan sebuah pelajaran hidup. Jadi hidup ini sebenarnya kita menuntaskan pelajaran hidup. Pelajaran apa tentang pelajaran hidup apa yang perlu kita tuntaskan? Itu nggak jauh-jauh, semua orang tuh mirip-mirip. Belajar jadi orang yang lebih sabar, jadi lebih baik, lebih lembut dan seterusnya. Nah, manakala secara Buddhis kita sudah menyempurnakan hal-hal ini, itulah yang namanya suci, itulah yang namanya nirwana. Nggak perlu lagi kita lahir lagi untuk belajar. Muter-muter di alam ini, lahir lagi. Kan nggak lulus, maka harus lahir lagi belajar. Masih nggak lulus, utang nggak selesai. Selesaikan utangmu dengan belajar lagi jadi orang lebih baik. Nah, kalau sudah selesai ya, nggak perlu ngutang lagi ya. Utang lama bisa dianggap lunas. Anda udah lulus deh, udah nggak usah karena cut keluar dari hidup ini gitu loh. Itu kira-kira. Nah, bukan persis ajaran Buddha, tapi saya rasa cukup relevan. Ya, saya sendiri merasa ini oke, bagus pelajaran kayak gini. Ya. Ya lah kalau nggak ada yang susah kan kita nggak merasa hidup kita bahagia gitu ya. Iya. Kalau setiap hari kita makan manis ya, terus apa? Kalau setiap hari kita makannya pahit, manis dikit aja rasanya manis banget gitu ya. Tapi kalau manis terus dikasih sesuatu yang
bener-bener manis, nggak terasa lagi tuh lama-lama kayak kebel gitu ya. Kayak udah, Nggak tahan hadapi susah juga. iya, Contoh sekarang gini, pernah tahu yang apa Aristoteles, bukan Aristoteles, apa namanya ya? Raja kapal yang paling kaya, maksudnya di Onassis. Onassis itu kan dia punya anak. Anaknya itu udah mewarisi seluruh harta bapaknya karena adiknya juga udah meninggal gitu ya. Tapi dia tidak bahagia, padahal kekayaannya luar biasa. Ya karena begitu dia ada sedikit masalah, dia udah nggak sanggup menghadapi karena nggak pernah susah ya. Jadi ya istilahnya, jadi begitu banyak hartanya pun dia bunuh diri. Ya, jadi bukan berarti dengan adanya semua tanpa dilatih juga ada susahnya, ada apa, orang nggak bersyukur dan merasa udah menderita gitu. Padahal yang menderita jauh lebih banyak. Jadi menderita itu perlu betul untuk kita juga punya pemahaman dan keinginan untuk keluar dari duka ini, dari samsara ini. Kalau enggak ya semua nggak mau keluar, happy-happy aja ya di sini. Iya, kayak kayak analogi itu kayak kayak apa? Kayak kupu-kupu ya. Kan kupu-kupu kan Ah, asalnya dari kepompong, jadi ulet gitu ya. Nah, konon gini, waktu si ulet ini mau sudah berubah jadi kupu-kupu dia mau keluar, itu kan dia mengalami apa namanya? Dinding tempat dia keluar tuh kecil gitu. Sehingga dia tergencet gitu ya. Nah, gencetan itu kan bikin dia susah, tapi itu perlu. Tujuannya apa? Supaya sisa airnya yang nggak perlu tuh bisa terkuras keluar. Baru dia bisa terbang. Tapi kalau kita lihat, kita nggak tahu nih. Kita bantu ya. Kita bantu bukain ya kepompongnya. Nah, kan gampang dia, tapi nggak bisa terbang habis itu dia. Kayak gitu mungkin analogi kesusahan yang kita alami sekarang tuh membuat kita tuh jadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih bersyukur dan seterusnya gitu. Mungkin begitu ya. Nama budaya semuanya. Em, Mungkin sharing aja sih. Tadi kan ada Cece yang nanya tentang kenapa ada orang yang lajang gitu ya. Terus apakah itu karma lampaunya dia nggak ada jodoh atau dia gimana gitu. Tapi pandangan aku untuk karma sendiri itu kan secara teoritis ya. Kalau karma itu adalah perbuatan. Jadi memang apa yang kita lakukan saat ini kita putuskan, kita mau lajang, kita mau menikah sama dia atau kita mau berhubungan sama dia, berteman sama dia, itu kan juga perbuatan kita juga gitu. Jadi sebenarnya karma itu jangan dipandang seperti ya masa lampau aja gitu. Padahal masa sekarang juga atau tindakan kita juga karma. Jadi memang em, aku nggak setuju kalau orang bilang kayak nasib itu ya nasib gitu ya. Tapi sebenarnya em, apa yang kita perbuat atau hidup kita itu kita bisa arahkan juga gitu karena memang ada kesempatan dari sekarang juga walaupun memang masih ada karma lampau juga gitu gitu aja sih sharingnya. jadi selalu ada pilihan juga kan tadi yang saya bilang, reaksi kita itu kan ya karma. Ya karma itu ya artinya perbuatan ya. Karma itu perbuatan. Jadi kalau umpama kita memilih, itu juga bisa. Pilihan kita menentukan jalan kita ya. Jadi tidak mutlak dengan menyerah kepada karma ya. Iya. Nama budaya. Ya, nah budaya. Oke, nah pertanyaannya, jika segala sesuatu itu adalah hasil dari karma, bagaimana sih kita membedakan antara tanggung jawab pribadi dan kondisi yang memang sudah ditentukan oleh karma sebelumnya? eh, Cara kita membedakan tanggung jawab pribadi dengan kondisi karma. Sebelumnya. Eh, Tanggung jawab kita sekarang kan ya gini ya, kalau menurut saya karma yang kita hadapi sekarang kan karena akibat karma lampau dan perbuatan kita sekarang, karma kita sekarang. Nah, itulah dua-dua itu yang akan membentuk peran kita sekarang. Nah, peran kita itulah yang menuntut tanggung jawab tertentu gitu loh. Nah, itu. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya hasil dari gabungan semua karma lampau dan kondisi, lalu kita yang mengharuskan kita mengambil peran tertentu. Misalkan saya menjadi papa gitu ya dengan 2 anak, atau misalnya Romo Damendra dengan 4 anak, tanggung jawab saya dengan tanggung jawab dia beda gitu loh, walaupun mirip tapi beda. Nah, kenapa dia harus 4, kenapa saya harus 2 gitu? Pelajaran hidup saya dengan pelajaran hidup dia beda gitu. Setiap orang punya pelajaran hidup berbeda-beda ya. Saya punya sebuah kisah nih, nanti kita kalau misalnya nggak ada lagi, kita boleh lihat nih ya. Jadi
pelajaran hidup yang perlu kita tuntaskan di hidup ini ya tergantung karma-karma lampau kita. Sejauh mana kita jadi manusia yang lebih baik dan seterusnya. Kalau belum, maka kita dikasih peran atau bukan dikasih lah ya. Kita akan mendapatkan peran yang mengharuskan kita mencoba untuk mempelajari gimana sih kalau Anda bisa jadi lebih baik dengan peran-peran seperti ini, dengan tanggung jawab seperti ini gitu loh. Ya. Jadi tanggung jawab itu lebih karena hasil dari peran yang kita jalankan mengharuskan kita punya tanggung jawab seperti itu. Jadi ya mau karma lampau, mau karma sekarang, mau tanggung jawab seperti apapun ya itu kalau menurut saya jadi satu ya. Itu akibat semua karma, semua kondisi kita jadi punya peran ini yang harus kita jalanin, maka itu timbullah tanggung jawab. Tiap orang tuh beda-beda. Jadi pelajaran hidup saya dengan istri saya beda. Saya dengan anak saya beda gitu. Makanya saya punya penyakit dengan istri saya pasti rata-rata pasti beda gitu. Gitu. Ada orang mengharuskan dia punya kena kanker. Pelajaran itu mungkin beda gitu loh. Tapi tergantung pada saat yang mengalami itu apa yang dilakukan dia terhadap hidupnya gitu ya. Saya punya satu cerita, tapi ini di YouTube Anda bisa cari, lupa saya namanya. Jadi ini ada orang Australia ya. Jadi orang Australia ini punya anak, ini imigran dari Yordania kalau nggak salah. Ini orang Kristen kayaknya. Punya anak 5 ya. Jadi suatu hari ini anak lagi main-main di halaman ya. Terus di sana lagi main-main, 3 dari 5 tuh ketabrak mobil. Mobil ini dikendalikan orang yang mabok gitu loh. Jadi orang ini pemuda ya, lagi keadaan mabok. Di sana namanya drink drive. Drink minum terus ngedrive gitu ya. Itu nggak boleh, melanggar hukum. Nah dia nggak tahu kenapa minum sekian banyak mabok, dia tabrak 3 tuh. 3 tuh mati langsung. Oke. Nah yang hebatnya, akhirnya dia masuk penjara nih. Ya. Penjara 20 tahun atau 25 tahun. Jadi waktu saya nonton nih, berapa bulan lalu sih, masih di penjara itu orangnya. Nah di sana punya nama, ada program dari pemerintah namanya Restorative Justice. Jadi papanya nih dia bisa memaafin tuh orang tuh. Akhirnya dengan program Restorative Justice itu ya ditanya, mau nggak kamu ketemu sama orang itu yang di penjara itu? Ya, tujuannya apa? Mendidik nih orang nih di dalam penjara nih. Itulah akibat perbuatanmu gitu. Ya. Nah, sebelum ketemu itu mereka akan dicek dulu secara psikologis ya. Ini benar nggak, kuat nggak? Jangan sampai ketemu malah nangis, malah emosi melanjut. Ternyata enggak. Ditemuin ya di YouTube, di videoin, bener pelukan, saya maafin kamu katanya. Nah, jadi lain gitu ya. Jadi kalau dia punya itu, dia harus menghadapi pelajaran hidup pahit gitu loh. Kehilangan 3 anak. Nah, tergantung sekarang reaksi kita nih nextnya. Reaksi saya marah, mau menghukum tuh orang supaya punya penderitaan yang sama, eye for an eye, atau saya maafin gitu. Pelajaran hidup saya untuk saat ini jadi orang pemaaf. Dia maafin, ketemu sampai 2 kali. Ya, terus ditanya sama TV, ya, ini hebatnya lagi nih, sama reporter. Kalau seandainya kamu yang jadi hakim dan kamu punya kuasa penuh ya, waktu pengadilan menjatuhi hukuman dan kamu bisa bilang iya apa enggak, kamu bakal menghukum dia atau ngebebasin dia atau gimana? Dia bilang gini, kalau saya jadi hakimnya waktu itu dan saya punya kuasa penuh, saya akan bebaskan dia, saya akan maafin dia. Hebat, luar biasa tuh orang. Coba saya cari videonya ya, nanti saya share linknya. Tuh boleh kita nonton ya. Jadi pelajaran itu tuh nggak hanya kita umat Buddha yang mengalami, semua orang agama apapun dia punya agama tertentu pun itu pun pelajaran hidupnya dia gitu. Kita mengelak agama Buddha itu juga pelajaran hidup kita gitu. Ya, jadi ya itulah tergantung lagi-lagi reaksi kita dengan pelajaran hidup dan tanggung jawab kita saat ini. Seperti apa reaksi kita, mau baik mau buruk. Ya, kita nggak usah pusing bahwa oh saya kok kenapa lahir begini ya, kenapa saya miskin atau kenapa saya bodoh atau apa gitu ya. Itu sudah terjadi akibat segala macam kondisi karma lampau dan hidup sekarang ya, karma sekarang. Tapi gimana kita bereaksi melakoni hidup saat ini gitu loh. Nah itu yang saya rasa akan lebih penting gitu. Gitu ya Ceh kira-kira. Ya Ceh silakan. Nah, ada. Nih masalah orang meninggal. Masalahnya masih menyangkut karma saya maksud tuh.
Andaikan orang itu meninggal, sakitnya lama bertahun-tahun. Sama orang meninggal itu tanpa sakit. Istilahnya sakit jantung langsung. Benar nggak? Apa oleh stroke? Benar nggak? Apa-apa. Apakah itu juga karena karma mereka? Yang sakit-sakitan tadi. Nah, terus saya bilang yang kedua ini, masalahnya kalau orang tuh mau meninggal ya, sudah mau meninggal. Tiba-tiba dia tuh bisa ngelihat gimana ya, arwah-arwah dia punya keluarga yang sudah meninggal-meninggal katanya. Apakah itu memang benar ada? Tuh saya tanya. Itu yang kedua. Itu aja dulu. Dua ya. Iya, Saya masih dalam. iya itu aja dulu. Jadi yang pertama tadi, sorry apa tadi Bang? Ada misalnya dia sudah sakit-sakitan. Sakit-sakitan ya. Apakah semua karma kita ya? Ya, 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 ya. Ya, Apakah itu akibat karma ya? karma. Ya, kalau menurut yang lain gimana? Sudah dengar semua kan tadi kan pemaparan saya. Menurut yang lain gimana? Apakah itu akibat karma? Yang lain gimana? Karma? Iya, pasti karma. Cuman bukan karma lampau doang gitu. Ya makanan kita apa gitu loh. Tiap hari badan saya sehat, tetapi makannya tiap hari goreng-gorengan ya, makan apa minyak-minyakan, terus minuman yang apa yang manis-manis semua, Coca-Cola macam-macam gitu ya. Ya habis juga tuh badan pasti. Jadi karma bukan, ya karma. Saya melakukan itu sekarang, minum dengan yang aneh-aneh itu. Walaupun modal saya bagus, tapi saya ambur-amburin gitu loh. Sayang gitu ya. Nah, makanya ya peliharalah badan kita ya. Badan kita ini kalau kalau yang buku saya pernah baca nih adalah temple bagi for our soul ya. Kita nggak ngomong ajaran Buddha ya. Apa namanya? Rumah bagi jiwa kita katanya. Ya. Betul nggak permanen tapi kita harus pelihara. Gitu ya. Lalu Tiba-tiba meninggal. ya dia sehat tiba-tiba meninggal, ya balik-balik lagi. Ini lagi-lagi teori ya. Kan ada teori yang orang sehat meninggal tuh tiba-tiba dia meninggal tuh kayak apa ya? Kayak ya biasanya Hah? Ya angin duduk segala macam itu biasanya sudah ada bibit penyebab. Gini ya, kadang-kadang orang meninggal tuh ya dengan sakit jantung segala macam itu ya. Itu cuma mekanisme dia untuk keluar dari dunia ini gitu loh. Ya. Kebetulan saya suka baca buku-buku Hindu gitu ya. Buku-buku sadu Hindu itu suciwan Hindu nih ya. Saya banyak koleksinya. Wah, ceritanya itu wah bikin kayak baca novel, bagus apa luar biasa gitu loh kesaktiannya segala macamnya. Jadi salah satu tokoh yang saya baca tuh namanya Paramahansa Yogananda. Ini orangnya wah heran ini bagus apa keren lah ya. Dia meninggal ya. Dia sudah tahu saya bakal meninggal sekian gitu. Jam sekian, tanggal sekian. Ya. Pada saat dia mau meninggal ya, muridnya ngeliatin dia lagi, ini ada rekamannya di YouTube tuh, waktu dia meninggal tuh. Dia lagi bicara di podium, kalau nggak salah di hadapan forum PBB atau apa gitu ya. Tepat pada saat yang diramalkan itu dia langsung dak mati gitu di podium itu dengan posisi sakit jantung. Jadi dia sudah tahu dia harus exit keluar dari dunia. Nah, tinggal mekanismenya. Ya, ada yang mekanismenya dengan sakit jantung, ada yang mekanismenya dadakan, apalah gitu ya. Nah, ada yang mekanismenya pelan. Jadi mekanisme kalau yang mengalami mekanisme pelan sakit bertahun-tahun gitu, ya mungkin ada akibat karma lampau yang harus dia tanggung gitu, mungkin. Ya. Tapi kalau yang seperti itu yang dadakan itu ya mungkin juga ya karmanya juga ya daya hidupnya sudah habis gitu. Daya hidup sudah habis, dia harus keluar. Nah, itu ya mungkin mekanisme orang beda-beda tergantung karma. Susah dijawab sih karena itu kan memang hanya Buddha yang tahu kenapa orang ngalamin itu. Variabel terlalu banyak kita juga nggak paham gitu. Kita cuma tahu garis besar aja gitu. Gitu ceh. Masalahnya orang kalau sudah mau meninggal, dia bisa Ngelihat gitu ya. Nah, ada orang ngelihat arwah segala macam itu ya. Jadi itu kalau dalam agama Buddha namanya nimita, penglihatan. Jadi orang kadang melihat apa arwah almarhum kakeknya gitu normal gitu ya. Nah, penjelasan yang saya tahu nih begini. Ini bukan kakeknya yang nongol.
itu cuma pikiran sendiri, bikin bayangan. Dia bakal lahir kemana. Ya, jadi konon gini ya, orang kalau mau meninggal, terus dia akan mengalami bayangan mental kadang-kadang, beberapa orang. Nah, apa yang dilihat tuh adalah kira-kira tanda dia bakal kemana. Kalau dia lihat tuh orang misalnya yang kayak kuntilanak, muka kelihatan terus apa rambutnya panjang-panjang. Nah, kemungkinan alamnya alam sana gitu. Dia bakal lahir lagi ya. Kalau dia lihat manusia, kemungkinan dia bakal dilahir di alam manusia. Kan kakeknya kan pasti sudah lahir lagi dong. Maksudnya kan misalkan jeda 40 tahun, 50 tahun ya. Ya kemungkinan besar kakeknya sudah lahir lagi, bukan bentuk kakek itu lagi gitu loh. Ya. Saya punya cerita nih teman saya nih ya. Teman saya nih punya istri ya. Jadi dia kerja di rumah teman saya. Istrinya ini kanker nasofaring. Nasofaring ini saluran hidung THT gitu ya. Jadi sampai lidahnya tuh potong separuh di kemo gitu, harus dibuang gitu ya. Susah ngomong udah. Ini sakit semua. Nah, sudah di kemo sembuh, katanya sembuh remisi gitu ya. Ternyata balik lagi. Nambah lama tambah parah. Karena Buddhis, dia meditasi nih si istri. Di samping suaminya, kebetulan suaminya kerjanya dari rumah gitu. Jadi lagi meditasi gitu, tiba-tiba dia bilang, ini istri ini sarjana bahasa Inggris kebetulan ya. Dia ngomong, papi, I saw some light katanya, there are some beings. Maksudnya saya melihat makhluk-makhluk dengan kereta emas datang mau menjemput aku gitu. Can I go with them? Boleh enggak aku pergi sama mereka? Suaminya bilang, wah jangan dong, saya masih butuh kamu katanya. Maksudnya dia mau dijemput sama dewa gitu. Nah, jadi ada penglihatan yang memang begitu, ada penglihatan yang cuman tanda. Nah, kita nggak tahu yang mana gitu ya. Lalu kalau balik cerita tadi, dia ngalamin sampai 2 kali begitu. Ya mungkin karena dia rajin berbuat baik, rajin meditasi ya. Nah, makanya pentingnya berbuat baik itu seperti itu. Berbuat baik, meditasi itu ya bagi kita sendiri juga. Konon katanya bagi kebanyakan dewa kita nih bau busuk gitu manusia. Yang wangi cuma orang yang senang berbuat baik. Jadi dewa itu nggak senang deket-deket sama kita yang bau-bau gitu loh. Mambu katanya bahasa Palembang tuh ya. Dia senang dekat sama yang sering-sering berbuat baik gitu karena harum dan wangi gitu. Maka dikatakan dalam literatur Buddhis di Pitaka orang yang sering berbuat baik ya dan kebajikan tuh orang yang sering dilindungi para dewa gitu. Ini saya ada cerita lagi tambahan. Silakan. Ada temen yang istrinya juga bisa melihat. Jadi nggak tahu kenal nggak Frankie ya, dia istrinya dulu kan Katolik tapi dia bisa melihat. Jadi dia bilang gini, orang berbuat baik itu memang diikuti dewa, yang mungkin tadi nyambung yang wanginya itu ya. Makin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, dewa yang ikut kita itu makin tinggi, makin powerful, makin yang pangkat tingginya gitu. Jadi kalau di situ menurut dia melihat pakaiannya lebih megah, lebih emas gitu ya. Iya, lebih gimana pokoknya, jadi tingkatan yang lebih tinggi menurut dia. Jadi suaminya itu pernah cerita sama saya, saking dia mau berbuat baik, dia itu kayak kita disuruh ceramah susah benar. Kalau dia datang minta, saya mau ceramah, gak dikasih karena ya siapa yang kenal lu sama ceramahnya gitu kan. Sampai dia mulai loh dari yang persamuan. Jadi dia mulai sampai udah ditahu ininya baru dia bisa masuk untuk ceramah dia. Saking dia mau berbuat baiknya gitu loh ya. Jadi memang kita harus cari banyak kebaikan karena memang kalau menurut saya sih dengan banyak berbuat baik, karma kita baik, hidup kita pun lebih lancar sebenarnya, lebih mulus. Itu salah satu motivasi rendahnya ya, masih itu. Tapi ya minimal kalau kita nggak punya karma baik, hidup susah, mau belajar dharma pun susah ya. Sekarang kalau kita makan aja nggak cukup. Mana bisa kita hari Minggu libur untuk tidak cari uang untuk belajar dharma. Jadi butuh kebaikan-kebaikan yang untuk kita itu minimal hidup cukup untuk melakukan kebaikan dan juga untuk belajar dharma. Ya, jadi faktor penunjang untuk kenyamanan hidup lah. Namo Buddhaya, Romo dan teman-teman sedama semuanya.
Romo, kan eh, kalau menurut pernah dengar kan aslinya di Suta kan katanya terlahir sebagai manusia kan susah Romo ya. Nah cuman saya pernah dengar beberapa ceramah katanya ada namanya Rinpoche itu kan dia bisa memusatkan pikirannya sehingga dia terlahir sebagai manusia terus. Nah itu gimana Romo? Iya, ada orang-orang yang dengan Ada punya tips gak masuk kok bisa dia terlahir sampai manusia terus kan dia ada milih gitu kan. bener. Ya, jadi kalau dalam ajaran Buddha tuh nggak ada seperti itu ya. Maksudnya itu nggak disebutin bahwa kamu bisa kalau capai tatanan kian kamu bisa milih itu ya. Semuanya cuma diomongin Kak. Kita akan lahir sesuai karma kita dan seterusnya. Tapi kalau kita, nah balik lagi, saya ini ngomong tentang sumber-sumber non Buddhis gitu ya. Nah kalau di sumber-sumber non Buddhis banyak cerita kayak gitu ya. Jadi ada cerita misalnya ada orang-orang Hindu nih yang saya baca tuh ya. Dia bisa menentukan kapan dia mau meninggal gitu. Dan dia bisa nentuin kapan dia bakal lahir lagi dan sebagai apa gitu. Dia punya kekuatan parami dan kekuatan spiritual yang sedemikian besarnya sehingga dia mampu seperti itu. Ada orang-orang makhluk seperti itu, tetapi nggak banyak pastinya. Setahu saya sih begitu ya. Gitu. Nah, kenapa dia mau lahir lagi seperti itu? Mungkin karena memang dia tahu bahwa dia harus mengambil peran sebagai apa gitu. Itu nextnya supaya dia lebih baik dan orang-orang sekitarnya akan lebih baik juga gitu. Gitu. Tapi kalau nggak punya kemampuan seperti ya peran kita akan ditentukan oleh berbagai faktor lain. Ya, kalau dari ajaran yang pernah saya dengar ada namanya ini ajaran lain ya, sorry ya, bukan Buddhis ya. Ada yang namanya dimensi perencanaan. Jadi kalau orang meninggal, nggak langsung dia lahir. Ini sebenarnya contoh ada kasus di sini. Ini kalau nggak ada yang lain saya mau cerita ini. Nah ini cerita orang di dokumentasi lengkap nih orangnya. Ini orangnya yang dokumentasi ya. Nah ini orang ini lahir di sini namanya Pilibit, ya orang kaya. Lalu dia meninggal tahun 1918, 1921 dia lahir di sini. Dia lahirnya lahir di Pilibit, orang kaya, foya-foyaan, meninggal di umur 30-an, lahir lagi sebagai anak miskin di sini. Jaraknya 50 kilo. Dia harus jadi orang miskin karena dia harus memainkan peran sebagai orang miskin, merasain kalau kamu dulu kaya ya. Ini alam sudah ngerencanain di alam perencanaan. Coba deh kamu belajar di mana rasanya jadi orang miskin. Nah ini sisi lain ya. Kalau kita kan selalu ngomong karma karena kamu dulu nggak pernah berbuat baik maka kamu jadi miskin ya. Ya itu salah satu sisi ya. Kalau sisi lain ajaran ini non Buddhis ya. Pelajaran hidup kamu harus jadi orang begini supaya kamu bisa ngerasain gitu. Bisa empati sama orang miskin dan seterusnya. Jadi balik-balik lagi, ada orang punya kemampuan itu bisa memilih peran hidup berikutnya, ada yang enggak, kebanyakan enggak. Ya, dia punya latihan khusus, saya nggak tahu mungkin Cekin lebih ngerti gitu ya. Ya, yang saya tahu itu di tradisi Wajrayana mereka punya cara ya. Jadi mengkondisikan. Ya, ini juga di kita mau jadi apa itu kita meniatkan, mengkondisikan kalau Wajrayana itu mau terlahir manusia itu syarat-syaratnya apa. Dan mereka memilih terlahir sebagai manusia karena memang kondisinya lebih kondusif untuk mencapai untuk melakukan. Jadi kalau di alam dewa kan enak terus nih. Banyak yang terlena dan tidak mau belajar lagi. Ya, tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau belajar karena mereka udah cukup nyaman. Nah, kalau terus mereka lahir di alam bawah, mereka terlalu menderita untuk melakukan kebaikan, nggak sanggup, gitu loh. Jadi yang paling kondusif itu di alam manusia. Dan mereka itu bilang kalau kita ini melakukan apa, ada kondisi-kondisi tertentu kita lakukan itu, kita nggak akan terlahir di alam yang bawah, kan udah pasti ya. Kalau kita udah pegang sila, kita udah pasti alam bawah tertutup. Maksudnya tidak masuk ke bawah ke situ lagi. Terus mereka juga banyak puja-puja, mungkin ada kondisi apa yang tertentu untuk melakukan apa untuk terlahir di mana tuh mereka istilah mereka tuh kekuatan pikiran ya. Mereka punya niat mau begini nih.
ya, dan mereka ada cara-caranya bagaimana mereka melakukannya. Dan kalau rinpoche kan sebenarnya itu udah mempunyai pencapaian, yang mereka guru-guru yang punya pencapaian, dan mereka selalu istilahnya berdedikasi, bukan apa, Di tanah, berinspirasi, di tanah. ya, tapi istilah mereka bukan itu ya. Jadi mereka itu punya, saya mau lahir di alam manusia. Tekad. Tekadnya ya, ada istilahnya ya, mereka beraspirasi terlahirnya sebagai apa itu mereka ada. Gitu. Di Vajrayana mereka biasanya puja-puja itu mereka lakukan juga untuk ya memang di kekuatan pikiran ya, karena memang sekarang kalau kita mau jalanin dengan cara yang normal itu bisa berkalpa-kalpa untuk mencapai sesuatu. Jadi mereka itu istilahnya naik pesawat, bukan jalan kaki gitu loh, bukan di gini. Tapi mereka banyak memvisualisasi sesuatu. Jadi istilahnya tuh mereka percepatnya itu dengan visualisasi, kayak kita visualisasi kita melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan juga ada manfaatnya sebenarnya ya. Kalau kita melakukan kebaikan, kita cuma nyari orang, kita kasih ini, kasih itu gitu loh. Kalau mereka memvisualisasikan pikiran yang mereka bentuk sih sebenarnya ya. Jadi mereka memikirkan saya terus melakukan kebaikan. Kalau kita punya pikiran terus melakukan kebaikan, kayaknya kalau udah hidup sehari-hari kita nggak mungkin lakukan kejahatan ya. Karena udah pikiran kita udah dibentuk menjadi satu pikiran yang berbuat baik terus. Ya, kalau mereka tuh punya namanya inisiasi, Ya, punya ritual segala macam. aspirasi segala Ya macam. tergantung Anda ya, mau ikut itu juga gitu ya, mau cara lain juga sih. Tapi berat ya, PR-nya banyak loh mereka. Ya. Harus terus melakukan puja, melakukan apa, mereka terus latih itu pikirannya tuh fokus. Sih sebenarnya juga meditasi juga sih sebenarnya ya. Tapi mereka intensif kalau menurut saya. Nah, ini singkat aja ya. Ini cerita tentang kelahiran lampau nih. Ya, jadi ini kisah yang sudah didokumentasi ya. Ini di buku ini oleh orang ini, Ian Stevenson, ini salah seorang yang rajin mendokumentasikan kasus-kasus kelahiran lampau. Nah, untuk kasus yang satu ini, kasus di India, ini ceritanya ini kasusnya singkat aja. Ini ada orang kaya, anak orang kaya ya, terlahir sebagai orang kaya, tetapi dia gagal dalam hidupnya, dalam pelajaran hidupnya. Jadi kekayaannya dipakai hanya untuk foya-foya, perempuan, main mabok-mabokan, ya pokoknya pesta pora sampai dia akhirnya bangkrut, meninggal dalam waktu muda, lahir lagi sebagai anak kecil. Ini ilustrasi AI ya, bukan gambar asli. Tapi lumayan sih menurut saya ya. Saya copy dari YouTube. Ini sorry melanggar hak cipta nih. Jadi dia orang kaya ya, lalu dia membunuh orang karena cemburu sama simpanannya ya. Akhirnya dia lari ya, tapi kasusnya ditutup karena dia berhubung orang kaya, bisa beli hukum gitu ya. Lalu dia foya-foya sepanjang hari, lalu dia sampai miskin begini, lalu sakit ya, umur 32, namanya Laksmi Narain ya. Ada di YouTube. Lalu dia meninggal tahun 1918 ya. 1921, 3 tahun kemudian. Nah, kalau ditanya apakah orang meninggal lahir langsung, ada bilang langsung lahir, ada bilang yang ke alam perencanaan itu, ada bilang ke alam bardo kalau di Tibet segala macam ya. Mungkin di alam lain dulu ya, baru dia mampir sebentar baru lahir sini, kita nggak tahu ya. Tapi itu nggak penting menurut saya. Yang penting itu adalah gimana kita melakukan hidup kita. Nah, di hidup ini dia jadi anak kecil, lahir di keluarga miskin. Nah, apakah ini akibat dosa, dia dihukum gitu, atau kalau menurut kita kan karma. Kalau dari sisi lain seperti saya bilang, pelajaran hidup dia. Ya, dulu kaya, tamatan cuma kelas 6 SD, malas belajar. Di hidup ini dia jadi miskin di keluarga vegetarian. Tetapi, nah, kebiasaan lampaunya kebawa. Walaupun papa mamanya vegetarian, ya, dia senangnya makan daging. Ya, keluarganya punya brandy itu waktu itu, ada minuman keras itu tujuannya untuk obat. Kalau luka kan antiseptik gitu ya. Jadi minum sama dia gitu. Padahal bapak mamanya vegetarian. Nah gitu. Jadi kebiasaan lampau tuh biasanya ke bawah. Maka kalau kita rajin-rajin sekarang, rajin belajar, rajin meditasi segala macam, biasanya itu kan ke bawah gitu loh. Nggak hilang. Betul, karena kita pernah melakukan, kita sering melakukan, akan ke bawah jadi kebiasaan. Maka lakukanlah kebiasaan baik sehari-hari gitu. Ya akan ke bawah ke hidup berikutnya ya. Ini contohnya nih. Kehidupan lampau kebiasaan ke bawah, suka menghina orang, papanya aja sering diejek, oh papa kok miskin begitu sih, kok papa nggak cari perempuan gitu, begitu gitu, anak kecil padahal yang ngomong tuh 5 tahun, ya
ke bawah gitu. Nah, jadi dia jadi miskin. Akhirnya dipertemukan ya, singkat cerita ya, dengan keluarga lamanya, betul diverifikasi ini kasus hidup lampau gitu ya. Nah, di hidup ini akhirnya dia belajar ya. Kalau dulu cuma kelas 6 SD, sekarang dia belajar jadi sampai kelas 10. Kelas 10 waktu itu sudah tinggi, ini 19 sekian di awal, 18 sekian gitu ya. Akhir 18 sekian. Dia bisa bahasa Inggris, bahasa Urdu, 3 bahasa. Kalau dulu cuma 1 bahasa ya. Lalu dulu tuh sering main wanita, sekarang enggak. Dia single ya. Apa? Bukan single apa ya? Cuman 1 istri dan setia gitu. Jadi dia mau memperbaiki hidupnya dengan hidupnya yang baru. Berusaha untuk menjalani hidupnya dengan pelajaran hidupnya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kalau kita bilang karma itu sebagai kayak penghukum sih enggak sih. Harus lihat dari sisi lain juga. Kira-kira begitu.